Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik semua, welcome back ke my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Oke adik, nah di sini kita udah mulai ya dalam pemilihan jurusan di SNMPTN 2021. Nah, khusus nih bagi adik-adik yang belum memilih jurusan, kakak mau menyampaikan 3 hal penting mengenai pendaftaran SNMPTN 2021. Dan jangan sampai salah ya, karena ini sangat berakibat fatal kalau kalian tidak tahu. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu support kakak dengan like, comment, dan subscribe ya. Dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang dan lebih maju ke depannya. Kalau udah, kita langsung aja ya ke videonya. Let's check it out. Adik semua, di sini kakak udah buka halamannya ltmpt.ac.id. Kakak mau menjelaskan, banyak sekali yang bertanya, Kak, kalau aku misalnya dari jurusan ini memilih prodi ini kira-kira bisa nggak Kak? Masih banyak yang belum tahu nih tentang websitenya LTMPT, apakah dia bisa linjur atau tidak, apakah prodi yang dia pilih sudah sesuai dengan PTN-nya yang diterima atau tidak. Jadi kakak mau memperlihatkan ke adik-adik, silakan buka websitenya ltmpt.ac.id dan buka bagian SNMPTN-nya gitu. Nah, kalau udah buka, klik daftar PTN dan Polteknya ini. Nah, di sini adik-adik bisa ya, ini khusus untuk SNMPTN ya. Kalau adik-adik mau melihat untuk UTBK-nya juga bisa. Sekarang kita fokusnya ke SNMPTN. Adik-adik bisa lihat Universitas Syahkuala di sini ya. Nah, contohnya kakak ambil di sini. Pendidikan dokter. Oke, di pendidikan dokter, adik-adik bisa lihat ini syarat SMTA-nya ya, syarat SMTA-nya dimana yang boleh mendaftar di pendidikan dokter di Universitas Syahkuala ini adalah SMA IPA dan MA IPA. Sedangkan untuk SMK jurusan atau program keahliannya adalah keperawatan, kesehatan gigi, teknologi laboratorium medik, farmasi, agribisnis ternak, kesehatan hewan, agribisnis pengolahan hasil pertanian, teknik pertanian, perikanan, dan pengolahan hasil perikanan. Jadi yang perlu adik-adik garis bawahi, ini adalah jurusan yang boleh adik-adik ambil sesuai dengan jurusan yang adik-adik di sekolahnya ya. Maksudnya ini program yang boleh adik-adik ambil sesuai dengan jurusannya gitu. Oke, bisa. Oke, kalau adik-adik mau cari PTN lain boleh, silakan aja ambil ganti PTN. Oke, kita cek sampai ke bawah ya, masih banyak ya PTN-PTN yang lain yang bisa kita lihat. Contohnya kita ambil aja Universitas Indonesia dan kita ambil untuk sosum, kita klik lalu kita tarik ke bawah dan misalnya adik-adik ambil ilmu hukum. Oke, di ilmu hukum ini ya, itu syarat SMTA-nya cuma SMA IPA, SMA IPS, MA IPA, dan MA IPS. Wow, berarti anak SMK tidak boleh mendaftar. SMK maupun jurusan bahasa juga tidak boleh. Jadi hanya dibolehkan untuk SMA sama MA IPS. Oke adik-adik, bisa ya. Nah, itu yang harus adik-adik ketahui untuk poin yang pertama. Terus banyak juga yang bertanya di DM Instagram, di YouTube pun juga, Kak, gimana cara aku ngurutin jurusan? Misal aku milih ilmu hukum di PTN pertama dan ilmu hukum di PTN kedua, kira-kira bagaimana cara mengurutkannya? Nah, kalau mengurutkannya, adik-adik bisa lihat dari passing grade ya. Kalau passing grade-nya lebih besar, misalnya 659, yang satunya 500 aja, berarti untuk pilihan pertamanya taruh yang passing grade-nya yang lebih besar, dan passing grade yang keduanya, pilihan keduanya yang lebih kecil, kayak gitu ya. Nah, terus Kak, boleh nggak aku lihat dari keketatannya? Boleh, adik-adik bisa lihat di sini. Nah, untuk mencari keketatannya, ingat ya, jadi poin yang kedua itu adalah salah dalam peletakan jurusan. Jadi kalian jangan sampai salah ya.
Nah, misalnya kakak mau ngambil ilmu hukum dengan daya tampung 2021 itu 60 dan peminatnya 1237. Jadi kakak di sini copy aja ya, kakak copy ini nih. Lalu kita pindahin aja ke X. Ini udah ya, udah kakak pindahin. Nah, habis itu kita coba ambil PTN yang lain ya, kita ganti PTN-nya yang tentang ilmu hukum juga. Ganti PTN dan kita ambil misalnya Universitas Sekolah tentang ilmu hukumnya gitu. Ilmu hukumnya ini ya. Nah, ini dia adik-adik. Jadi kita copy aja kayak tadi. Oke, jadi adik-adik bisa lihat ya. Nah, ini universitas dari, kita kasih keterangan di sampingnya. Ini tadi dari Universitas UI. Ya, ini adalah Indonesia. Oke, nah untuk mencari keketatannya kita ganti sama dengan Oke, adik-adik bisa lihat di sini kakak udah mencari rata-rata dari keketatan ya. Ini merupakan daya tampung atau DT, ini adalah peminat dan ini adalah keketatannya. Oke, jadi UI ini jurusan ilmu hukumnya 4%, keketatannya usia adalah 30%. Jadi untuk meletakkan pilihan pertama dan keduanya udah pasti UI ini di pilihan pertama, sedangkan 30% untuk usia ini adalah pilihan kedua, adik. Jadi jangan sampai salah meletakkan urutan dari pilihannya. Kenapa? Untuk kalau semakin kecil persentase di sini berarti semakin besar persaingan kalian masuk ke sana. Sedangkan kalau misalnya persentasenya lebih besar dari yang pertama ini ya, itu artinya persaingan ke sana tuh tidak terlalu besar atau artinya sedang ibaratnya gitu. Nah, jadi poin kedua tuh jangan sampai salah mengurutkan pilihan jurusannya. Bisa ya, adik? Oke. Di sini adik-adik. Nah, adik-adik bisa lihat nih datanya semuanya udah ada di sini, baik itu politeknik maupun sainteknya. Nah, terus poin yang ketiga itu adalah salah dalam memasukkan sertifikat. Tadi ada yang di MKK ya, dia memasukkan sertifikat novel di mana cuma foto. Nah, ini salah sekali ya, karena sertifikat ini masukkan itu adalah sertifikat yang dalam bentuk hasilan hard copy, copy, lalu kita scan dan baru kita masukkan. Dan ingat, untuk sertifikat itu adalah harus diubah dulu dalam bentuk format yang telah disediakan dengan ukuran segini. Nah, jadi bisa lihat di sebelah kanan ini. Nah, itu sangat berakibat fatal kalau salah dalam memasukkan sertifikat, apalagi salah mengurutkannya juga gitu. Oke, untuk mengurutkan sertifikat, adik-adik perhatikan untuk misalnya ada sertifikat juara sama peserta. Jadi untuk dimasukkan itu kan yang pertama itu juara, baru yang nomornya adalah peserta. Jadi sertifikat itu diurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah, baik itu internasional maupun nasional sampai ke kabupaten dan sekolahnya. Oke adik-adik, mungkin sekian dulu informasi dari kakak, semoga bermanfaat, and hati-hati dalam memasukkan data-datanya, dalam memilih jurusan, dalam memasukkan sertifikat. Kesalahan kecil saja itu berakibat fatal ya adik-adik. Jangan terburu-buru ya, ingat hati-hati, pelan-pelan, yang penting kalian memasukkannya benar. Sekian dulu video dari kakak, thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.